Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Khalifah, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini Kak, kita tayang perdana tentang kegiatan Khalifah Azia Mudeli Podcast bersama narasumber. Nah, sebelum kita lanjut nanti bincang-bincang sama narasumber yang sudah kita undang, sebaiknya kita kenalan dulu deh sama teman-teman sahabat Khalifah yang ada di rumah dan dimanapun berada. Perkenalkan dulu, saya Kak Ririn. Hari ini bersama rekan saya Kak Dayan. Halo Kak semuanya. Dayan. Halo semuanya. Ada kedatangan narasumber. Jadi narasumber kita ini adalah seorang ibu yang sangat bijaksana dan sangat luar biasa. Jadi sebelum kita nanti lanjut ke bincang-bincang, nanti kita mau bahas tentang apa, kayak kita perkenalan dulu deh sama narasumber kita yang satu ini. Kita kenalin dulu nih, kita sapa sama-sama ya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Masya Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu. Nah, ini kan kita tadi sudah nyapa nih dari narasumbernya. Seperti pepatah ada yang bilang kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum nanti kita lanjut bincang-bincang, kayak kita lebih ke perkenalan dulu ya, lebih jauh tentang narasumber kita hari ini. Apakah di mana tempat tinggal? Iya, siapa namanya, siapa anaknya. Oke, boleh langsung Ibu perkenalkan diri Ibu sekarang. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dayat dan Bunda Ririn. Ya, sama-sama. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, hari ini sungguh sangat bersyukur dan berbahagia karena bisa bertemu bersilaturahmi dengan Bunda dan Yanda sebagai moderator yang luar biasa dan hebat. Karena saya diberikan kesempatan untuk mengisi podcast Khalifah Azia Peduli yang selalu optimis berkarya nyata untuk umat pastinya. Jadi perkenalan diri, saya bernama Oktalia Amiasan Sindrapsari, biasa akrab dipanggil dengan Bunda Lia. Nah, saya dilahirkan di Surabaya tanggal 1 Oktober tahun 1980. Alhamdulillah saya berada di lingkungan dengan orang tua yang berprofesi sebagai TNI Angkatan Laut dan sebagai ibu, sebagai wanita karir. Jadi saya banyak merantau sebenarnya dari masa kecil sampai mahasiswa. Saya itu merantau hingga menikah pun saya alhamdulillah juga diperkenankan takdirnya merantau juga di Pulau Sumatera. Jadi di sini saya sangat bersyukur karena saya dilahirkan dan dibimbing serta diberikan edukasi kepada orang tua, yaitu mengenai hal-hal kehidupan, terutama nilai-nilai atau norma-norma yang harus ditetapkan di kehidupan. Selain edukasi, pendidikan di sekolah ya yang utama itu, tapi tetap saja yaitu mengenai norma-norma atau nilai-nilai yang harus tumbuh dan dijiwai di setiap manusia itu. Jadi akhirnya saya dengan suami yang kebetulan sebagai pembina di Yayasan Khalifah Azia Palembang, Bapak Muhammad Rafiq. Jadi saya juga dulu pernah berkecimpung di pendidikan sekolah taman kanak-kanak ya. Jadi saya juga notabene juga pernah jadi guru. Jadi saya berkeinginan memiliki sekolah yang di mana di sekolah itu selain mengajarkan pelajaran yang pada umumnya, tapi juga lebih pentingnya tadi yaitu mengenai nilai-nilai atau norma-norma yang kita biasa sebut akidah dan bernama akhlakul karimah, seperti itu. Baik. Masya Allah, biografi narasumber kita hari ini luar biasa. Tentunya bisa kita ambil pelajaran ya Kak ya. Iya. Di pelajaran tersebut kita harus yang namanya selalu berbuat baik. Iya, ya. benar sekali. Menolong, Iya, sedekah, saling berbagi. Nah, tadi kita sudah kenal nih biografi singkat dari narasumber kita hari ini. Nah, selanjutnya sebenarnya kita nih mau bahas apa sih Kak? Oke, iya. harus tahu dari tadi nih. Pasti yang di rumah juga pasti penasaran sebenarnya mau ngobrolin tentang apa sih gitu kan? Jadi kita mau membahas tentang
Khalifah An-Nizam Peduli itu ya Kak. Oke. Kebetulan sudah ada narasumbernya ya. Bagaimana kalau kita tanya langsung, apalagi sebagai narasumber kita ini ternyata Ibu Yayasan di Khalifah An-Nizam Palembang. Jadi kita mau tanya nih Bu, jadi Khalifah An-Nizam Peduli jadi Khalifah An-Nizam Peduli itu menurut Ibu? Baik, terima kasih. Khalifah An-Nizam Peduli itu adalah sebuah unit sosial yang dimana tercetus di saat kita berpikir bahwa kita sebagai manusia itu kan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sangat sempurna, ya, sebagai makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Dan yang berikutnya, sebaik-baiknya manusia adalah yang terus berbuat amal kebaikan, ya, yang akhirnya insya Allah kita akan diselamatkan di saat ajal menjemput kita, ya kan. Hanya 3 hal yang bisa membuat kita selamat dari siksaan kubur ataupun siksaan api neraka, yaitu 3 hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, terus amal jariah, yang ketiga adalah anak-anak soleh dan solehah. Jadi kita karena sudah bergerak di bidang pendidikan, maka kita harus terus menebarkan manfaat dengan mendirikan Khalifah An-Nizam Peduli. Nah, di sini kita berusaha untuk memberikan kepedulian kita, empati kita, baik itu berupa ilmu, baik itu berupa tenaga, baik itu berupa harta kita di jalan yang diridhoi Allah dengan menghimpun sumbangan dari beberapa umat yang bisa untuk kita berikan pada yang berhak, yang bersangkutan. Berarti kita harus menjadi orang yang bermanfaat tentunya. Iya. Dan Khalifah An-Nizam Peduli tadi adalah salah satu unit sosial yang ada di Khalifah An-Nizam Palembang. Oke, selanjutnya Ibu, apa alasan Ibu yang melatar belakangi terbentuknya Khalifah An-Nizam Peduli itu? Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi kayaknya lebih dijelaskan secara detail lagi Bu. Ya, alasannya kenapa Khalifah An-Nizam Peduli itu terbentuk? Ya, baik. Ya, kan karena kita semua ingin bermanfaat ya bagi setiap orang ya, baik itu di lingkungan terdekat kita maupun di lingkungan yang lebih luas lagi. Itu kan kita pasti memiliki cita-cita untuk bisa memberikan inspirasi, manfaat, terus itu menebarkan kebaikan kepada orang-orang ya, pada orang-orang sekitarnya, terutama untuk edukasi juga sebagai siswa-siswi terutama khususnya di TK SD Khalifah An-Nizam Palembang. Nah, dan pastinya kita juga menginginkan anak-anak generasi bangsa Indonesia juga dapat mengambil manfaatnya dari ilmu yang sedang kita terapkan di sekolah dan kita edukasikan kepada mereka, baik itu cara moral ataupun material ya, yang bisa kita sampaikan dari Khalifah An-Nizam Peduli gitu. Jadi makanya alhamdulillah terbentuklah Khalifah An-Nizam Peduli dengan tim yang sangat solid ya. Nah, ini sahabat Khalifah, ini adalah tim kami dari Khalifah An-Nizam Peduli yang sungguh sangat luar biasa. Ya, mereka bersungguh-sungguh ya, tak mengenal lelah, juga berupaya seikhlasnya dan terus berjuang untuk supaya yang hal-hal amalan itu tetap tersalurkan dan tetap tersampaikan dengan baik yang telah diamanahkan oleh pihak-pihak yang memberikan kita untuk berdonasi untuk disalurkan seperti itu ya. Oke. Jadi itu tadi alasannya. Jadi kan Khalifah An-Nizam Peduli ini ternyata salah satu organisasi juga ya Bu. Jadi biasanya kalau di organisasi itu pasti ada namanya struktur atau badan pengurus. Nah, ada badan struktur badan pengurusnya. Nah, untuk pemilihan dari tim-tim yang tadi apa alasannya dari Yayasan Khalifah An-Nizam Palembang ini sehingga mempercayai kepada tim tadi bahwa ini orang-orangnya yang tepat untuk jadi bagian dari Khalifah An-Nizam Peduli? Ya, baik ya.
Sodikin kayaknya ada ya. Jadi ingat sama Yono Sodikin sebagai ketua Khalifah Nizam Peduli ya. Dan baik Ustaz Dayat dan Bunda Ririn. Jadi struktur dari organisasi atau ini masih karena ruang lingkupnya masih kecil ya, jadi kami sebut aja tadi kan unit sosial ya. Jadi ini apa namanya, didasarkan pemilihan strukturnya ini adalah berdasarkan gabungan dari salah satu karyawan ataupun guru dari TK dan SD Islam Khalifah Nizam Palembang. Kenapa kami memilih ruang lingkup yang dari pendidikan ini? Karena tadi kami ini lebih memprioritaskan yaitu mengambil untuk menebarkan manfaatnya lebih ke arah edukasi masalah ilmu. Yang kedua yaitu material ya, material yang bermanfaat yang biasanya dibutuhkan orang-orang pada umumnya yang lebih membutuhkan. Jadi kami di sini menunjuk ya, memberikan amanah kepada berapa orang ya di organisasi Ada sosial kita, ada lima ya, ada lima yang terdiri dari 2 yanda, betul ya, dan 3 bunda ya. Jadi ini mereka ini kami pilih karena mereka punya prioritas utamanya pasti amalan di akhirat, bukan? Betul kan ya? Ya, kita kan semuanya memberikan apa namanya, tujuan hidup kita adalah Robbana artinya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita keselamatan dalam bagian dunia dan akhirat. Jadi tercetuslah nama-nama yang dari Yanda Sodikin ya selaku ketua, terus habis itu ada Bunda Ririn selaku sekretaris, ada Bunda Dewi selaku bendahara, ada Ustaz Dayat selaku humas ya, terus Bunda Ayu selaku juga humas ya. Jadi dari 5 personil yang masih kemudian terlihat kayak kecil ya, komponennya masih kecil ya, masih perlu pembelajaran ya, masih perlu pembinaan, tapi tekadnya, semangatnya, tujuannya itu luar biasa besar. Jadi insya Allah Khalifah Nizam Peduli dengan struktur yang masih kecil, nah insya Allah bisa terus bergerak, terus menebar manfaat itu tadi untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Oke, berarti anggotanya itu bukan hanya di SD aja ya Bu? Iya. Tentunya kalau di Khalifah Nizam Peduli ini ingin menebar kebaikan ya, yang lain, atau bisa juga disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, selanjutnya Ibu, tadi sudah ditentukan mungkin strukturalnya siapa orangnya ya. Nah, mungkin di sana tentunya mempunyai juga visi dan misi. Ya. Khalifah Nizam Peduli tadi pasti punya visi misi ya Bu ya. Kalau misalnya kita buat biar kita berbagi juga sama yang lain tentang visi misi dari Khalifah Nizam Peduli itu apa Bu? Apa tujuannya? Ya. Jadi kalau visi dan misi itu karena sesuai dengan namanya ya, Khalifah Nizam Peduli ya kan, ada kata-kata pedulinya, berarti kan otomatis visinya yaitu memberikan rasa kepedulian dan empati kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita ya, dan secara luas. Nah di sini kita tidak membedakan dari agama, ras, suku ya. Jadi kita menganggap semua adalah ciptaan Allah, semua manusia yang saling membutuhkan ya. Kita sebagai orang yang bersosialisasi, kita harus saling memberikan bantuan dan membutuhkan satu sama lain. Nah terus habis itu yang berikutnya adalah membentuk generasi bangsa yang mencintai ilmu, yang mencintai kebaikan dan mencintai Khalifah Nizam Peduli ya. Oke, selanjutnya Ibu, menurut Ibu kegiatan-kegiatan apa yang baiknya dilaksanakan oleh Khalifah Nizam Peduli itu? Karena yang kita ketahui kayak itu tentunya tadi seperti motonya tadi ya, menebar kebaikan ya, tentunya berarti menjalankan
sebuah kebaikan ya Bu ibadah. Nah, boleh diceritakan lu atau dijelaskan ya? Ya, atau kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Khalifah Nizam Peduli. Ya. Ini kan alhamdulillah, masya Allah, Khalifah Nizam Peduli sudah berjalan kurang lebih 8 bulan ya, 8 bulan. 8 bulan itu kan berarti kalau di masa tahapan manusia itu kan masih apa? Masih apa ya? Masih belajar ya, masih tahapan pertumbuhan ya. Tapi alhamdulillah kami sudah dikenal dan sudah diberikan kepercayaan oleh orang tua ya, terutama oleh orang tua, oleh dewan guru dan oleh orang-orang sekitar sebagai donasi ya, untuk dapat mewujudkan amalan-amalan dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tersebut ya kan. Jadi yang sudah dilakukan oleh Ketua Khalifah Nizam Peduli yaitu Yana Sodikin dan timnya itu sudah rutin, ada yang kegiatan rutin yang kami berikan sumbangan kepada yang sekitar seperti masjid dan panti asuhan, dan ada kegiatan bulanan juga, kegiatan bulanan yaitu yang dilakukan oleh tim dengan mengedukasi, terutama mengedukasi tentang nilai-nilai atau norma-norma ya yang pembentukan akhlak ya, terutama kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan, sekolah-sekolah yang membutuhkan tulis atau apa seperti itu ya, ke daerah-daerah. Nah seperti itu. Terus itu kalau panti asuhan juga kan, nanti sekali lagi panti asuhan tetap prioritas juga. Nah terus sebentar korban-korban semuanya korban bencana alam ataupun kepada ibu-ibu yang warga-warga yang sangat membutuhkan yang di sekitar sekolah kita seperti itu. Insya Allah ya, ternyata Khalifah Nizam Peduli itu ternyata seluas itu. Walaupun tadi katanya usianya masih merangkak, tapi ternyata kegiatan-kegiatan yang sudah ada di Khalifah Nizam Peduli itu sudah masih muda ya, masih muda. Tapi kegiatannya ternyata sudah mulai banyak ya. Terus donatur yang sudah jadi donatur tetap tuh udah ada ya. Terutama donatur yang tetap adalah infak dari anak-anak. Iya. Donatur yang biasa. Infak dari anak TK yang sangat antusias. Masya Allah betul ya. Iya, ternyata Khalifah Nizam Peduli itu benar-benar sesuai dengan namanya tadi, sangat peduli dengan orang-orang sekitar, apalagi yang membutuhkan. Dan kita selalu berdoa juga agar tim Khalifah Nizam Peduli ini tentunya selalu sehat ya. Iya, amin. Biar bisa selalu menjalankan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Iya. Terus Khalifah Nizam Peduli ternyata bukan hanya peduli sama orang-orang yang membutuhkan, ternyata peduli juga sama pendidikan, terutama pendidikan yang ada di daerah-daerah. Tadi kan kita kayak sudah bahas terlalu jauh ya tentang Khalifah Nizam Peduli dari apa itu arti dari Khalifah Nizam Peduli, terus apa yang melatar belakangi, terus badan struktur yang ada di Khalifah Nizam Peduli tadi, terus sama visi misinya serta kegiatan-kegiatannya. Nah, jadi sebelum kita pamit undur diri nih, tapi kayaknya cepat bener ya Bu ya obrolan kita hari ini. Padahal masih banyak yang mau ditanya, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Tapi sebelum kita tutup, kita mau tanya nih Bu, sebagai ketua yayasan di Khalifah Nizam Palembang, kesan dan pesan untuk Khalifah Nizam Peduli itu sendiri apa gitu menurut Ibu? Apa yang Ibu harapkan dari Khalifah Nizam Peduli? Baik. Pesan saya sih, kita sebagai tim Khalifah Nizam Peduli yaitu harus memberikan skala prioritas dengan terus berjuang, terus berusaha memberikan kepedulian kita, empati kita terhadap sesama, terutama pada orang-orang yang membutuhkan, ya yang butuh, yang kita harus mengulurkan tangan, baik itu dengan tenaga, baik itu dengan ilmu, baik itu dengan material ya. Jadi kita harus terus berusaha mencintai,
dan berusaha membuka hati kita dan pikiran kita untuk terus berusaha membantu dan saling peduli satu sama lain. Dan yang kedua, kesannya ya saya sangat bersyukur, bahagia dan alhamdulillah karena pada sampai saat ini tim Khalifah An-Nizam Peduli sangat menginspirasi dan sangat semangat. Iya, Bu, harus Bu. Setiap berbuat kebaikan kita harus tetap semangat. Semangat untuk memberikan sumbangan donasi-donasi dari para donatur untuk yang membutuhkan, baik itu dari di Palembang maupun di luar daerah ya. Terakhir kita ke Payakampung ya, insya Allah terus bersilaturahmi ya dengan daerah-daerah yang membutuhkan gitu ya. Yang penting kita tadi yang betul harus sadar berlomba-lomba dalam Berbuat kebaikan. Setelah itu jaga kesehatan. Iya, benar sekali. Apalagi di musim pandemi seperti ini ya, Bu ya. Kesehatan, perhatikan protokol kesehatan ya. Nah terus habis itu tentunya kalau kita mencari perjalanan kemudian dalam hal kebaikan, insya Allah Allah mudahkan dalam urusan kita, lingkungan dan tentunya terus diberikan rezeki yang tidak putus-putus. Ya, baik. Tentunya berkah juga insya Allah. Iya, satu lagi harus tetap amanah. Insya Allah kita selalu amanah. Nah, bertanggung jawab terhadap donatur yang sudah diberikan. Iya, Bu, siap Bu. Itu tadi. Ada lagi Bu? Apa ya? Harapannya Harapan ke depannya untuk Khalifah An-Nizam Peduli. Harapannya sih Khalifah An-Nizam Peduli terus berkiprah ya, terus berusaha dan pastinya kita tidak pernah putus asa ya di dalam memberikan edukasi mengenai nilai-nilai norma-norma kepada anak-anak generasi bangsa Indonesia seperti itu. Oke ya, luar biasa. Insya Allah benar ya. Kita harus lebih semangat. Harus tetap semangat, harus tetap jaga kesehatan agar kita tetap bisa berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Iya, karena Khalifah An-Nizam Peduli ini kita ada semboyan, ada slogan. Slogannya itu berkarya nyata untuk umat. Berarti memang terbukti. Iya, Ya. benar. Jadi insya Allah Khalifah An-Nizam Peduli tetap amanah, tetap setia untuk menebar kebaikan. Tentunya tanggung jawab kita. Ya, benar sekali, harus tanggung jawab. Tanggung jawab itu nantinya di akhirat akan Bertanggung dan harus pintar-pintar bagi waktu juga, karena yang kayak tadi Ibu bilang kan, struktur dari badan pengurus dari Khalifah An-Nizam Peduli ini juga terdiri dari guru-guru yang ada di Yayasan Khalifah tersebut kan. Jadi memang tim orang-orang yang dalam tim itu benar-benar harus dituntut tanggung jawab. Dia baik bagi pendidik saat dia jadi pendidik, dia harus bertanggung jawab, dan saat dia jadi tim dari Khalifah An-Nizam Peduli juga harus tetap bertanggung jawab pada ini masing-masing, jobnya masing-masing. Mudah-mudahan ya Kak ya. Amin. Dan satu lagi tadi harus tetap jaga kesehatan. Oke. Kayak itu tadi ya. Udah berapa jam loh kita ngobrol banyak ya. Ternyata seru ngobrol tentang Khalifah An-Nizam Peduli. Jadi emang sih masih banyak orang tua kan hostnya seru-seru. Masya Allah. Iya Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi emang sih banyak orang tua yang nanya sebenarnya apa sih Khalifah An-Nizam Peduli itu. Jadi kita memang kasih informasi ke mereka kalau Khalifah An-Nizam Peduli itu adalah salah satu unit sosial yang ada di Khalifah An-Nizam Palembang yang berdiri untuk membantu warga-warga yang sangat membutuhkan. Jadi antusias mereka juga sendiri dari para orang tua tadi sangat antusias mereka. Jadi kadang mereka menitipkan sebagian rezekinya untuk kita semua. Karena pengalaman ya Bu, saya bertanya tuh banyak anak-anak yang bertanya, ini infaknya mau digunakan. Lalu dijawablah ini salah satunya bisa ke masjid, ke panti asuhan, pondok pesantren dan orang-orang yang membutuhkan. Ya, semoga ya. Iya. Dan juga semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. luar biasa Luar biasa hari ini obrolannya ya. Nggak bisa terkaca-kaca.
jadi ini jadi sebuah jawaban untuk para orang tua semua. Jadi sahabat Khalifah juga yang masih bingung apa sih sebenarnya Khalifah Nizam Peduli. Nah, hari ini kita jawab. Ternyata Khalifah Nizam Peduli adalah salah satu unit sosial yang ada di Yayasan Khalifah Nizam Palembang. Masya Allah, saudara. Oke, kayaknya kita harus pamit undur diri. Iya. Tapi sebelum pamit nih, Kak Dayat ini biasa ada pantun, Bu. Jadi untuk sahabat-sahabat Khalifah yang di rumah atau di mana pun berada, kita dengerin dulu nih pantun dari Kak Dayat. Oke, terima kasih Kak Ririn ya yang sudah memberikan waktunya untuk menyampaikan sebuah pantun ya. Oke, ini untuk semuanya, untuk seluruh sahabat Khalifah dimanapun berada ya. Oke, menunggu ya pantunnya. Kita tungguin loh dari tadi pantunnya apa ini. Kolam balang banyak ikannya. Cakep ya. Ikan emas pandai berenangnya. Masya Allah. Siapa yang menolong saudaranya, pasti Allah akan menolongnya. Amin. Ya Allah, pantunnya sangat luar biasa sekali Kak Dayat. Mengandung makna ya. Iya, semakin semangat membuat pantun-pantun untuk kegiatan podcast selanjutnya ya. Karena setiap akhir dari podcast kayaknya wajib ada pantun dari Kak Dayat ya. Boleh lah nanti ya. Oke. Kita harus lebih semangat ya. Siap. Kita harus lebih semangat. Ya. Dan juga untuk sahabat Khalifah yang dimanapun berada harus lebih semangat juga kan ya. Iya dong, harus tetap semangat. Dan jangan lupa sedekah. Oke, kita kayak ini kita pamitan dulu sama Ibu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas informasinya. Ya, luar biasa. Luar biasa sekali Om. Narasumber kita hari ini, Masya Allah luar biasa. Iya. Hebat ya. Dan harapan kita ya semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, Ibu dan keluarga selalu diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya Allah. Dan harapan kita loh satu lagi, karena Khalifah Nizam Peduli ini kan di bawah naungan dari Yayasan Khalifah Nizam Palembang. Harapan kita semoga Yayasan Khalifah Nizam Palembang tetap juara di hati semuanya. Tambah maju dan tambah merdeka. Tambah sukses dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan semakin semangat menebar kebaikan. Inspirasi dan menebar Kebaikan, Masya Allah. Oke? Ya. Oke ya. Alhamdulillah ya Kak, hari ini podcast kita membahas tentang Khalifah Nizam Peduli. Sangat menginspirasi ternyata ya, apalagi cerita dari ibu narasumber kita hari ini sangat menginspirasi sekali. Nah, sebelum kita tutup hari ini, jangan lupa ya, nanti kita akan ada lagi bincang-bincang bersama narasumber yang lebih luar biasa lagi. Ya, apalagi yang pertama aja Sudah luar biasa. Narasumber yang selanjutnya harus lebih luar biasa. Iya kayak. Oke, kita tutup podcast kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah.